Sudah ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes ya, semoga sehat selalu, Masya Allah. Oke, saya Neng Yuni Krisdianti bersama rekan saya Reni Dwi Septiani. Ya, di sini Masya Allah kita menjadi MC dalam acara Parenting Inspiration Session dengan tema Tangki Cinta Anak Penuh Hati Tenang dan Percaya Diri Tumbuh. Tepuk tangan dong, Masya Allah. Jadi kita akan belajar menjadi calon orang tua, calon ibu atau mungkin yang sudah menjadi ibu-ibu ya. Oke. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai acara, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena kasih sayangnya lah kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi ini. Tak lupa salawat serta salam marilah senantiasa terlimpah curahkan kepada junjunan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita juga semua mudah-mudahan menjadi umatnya yang istiqomah sepanjang zaman. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ya, gimana tadi acaranya, seru? Aduh, suaranya menisepi ada. Gimana acaranya, seru? Seru ya, tadi kita menjadi womanpreneur, Masya Allah, dan sekarang kita belajar menjadi ibunya gitu ya. Oke, sebelum kita mulai acaranya, biar makin asik, mau pantun dulu boleh? Baik. Boleh, nanti kalau misalkan saya pantun bilang cakep ya. Oke, Siap. pantun dulu teh. Pergi ke kebun memetik jambu, cakep. Jambunya jatuh kena sepatu. Kalau hadirin tak sabar menunggu. Mari kita lanjutkan ke acara yang lebih seru. Masya Masya Allah. Allah. Tapi tunggu dulu. Sebelum ada masuk ke acara inti, aku punya beberapa informasi penting nih. Berhubungan dengan tangki cinta yang harus penuh buat anak, otomatis kita juga harus memenuhi tangki cinta sebagai ibu. Untuk teman-teman semua yang calon ibu ataupun yang udah jadi ibu seperti saya, sebelum memenuhi tangki cinta anak, kita harus penuhi dulu tangki cinta pribadi masing-masing. Ya. Dan untuk penjelasan berikutnya, penyampaian tentang tangki cinta kita, saya serahkan kepada ahli kebahagiaan ibu. Mari kita sambut semuanya. Jangan lupa tepuk tangan ya. Ya. Kalian. Silakan. Ada mic. Aduh, ahli kebahagiaan katanya. Ngomong-ngomong soal kebahagiaan nih teh, sebelum kita bahagia kita harus bisa bahagia dulu secara bahagia diri sendiri gitu ya, atau self love. Dan sebaik-baik self love adalah menjaga diri dari api neraka. Sebagaimana ada cerita di balik perintah menutup aurat dalam surat Al-Ahzab ayat 59 ya, yang dinukil dari hadis riwayat Bukhari ya. Pada saat turun perintah berjilbab ya, yang bunyinya di Al-Ahzab ayat 59 itu adalah, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, dan wanita mukmin agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Setelah turun ayat tersebut, para wanita segera mengambil kain selimut, sarung, tirai yang ada di rumah mereka sebagai penutup aurat. Kebayang ya teh ya, pakai tirai buat nutupin aurat, nggak nyaman banget ya teh ya. Masya Allah. Untuk itulah, perkenalkan saya Lydia Octavia. Selama 7 menit ke depan kita akan membahas tentang abaya anti UV UPF 50+. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih, apa sih abaya anti UV UPF 50+ itu? Ada yang tahu? Nah, jadi abaya anti UV adalah abaya yang dibuat dari kain anti UV ya,
adalah jenis kain yang dirancang khusus untuk melindungi kulit dari paparan sinar UV yang berbahaya, seperti resiko terbakar matahari atau sunburn, penuaan dini, bahkan kanker kulit. Ini datanya dari WHO ya. Nah, lalu di kain anti UV barometernya itu ada yang namanya UPF atau ultraviolet protection factor ya. Seperti di sunscreen ada SPF 15, SPF 30, SPF 50. Nah, Mikata hadir dengan kain SPF 50 plus yang sangat tinggi kategori perlindungannya atau excellent, bisa memblokir 97 sampai 98% sinar UV teh. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong, boleh dong buat Mikata. Nah, ada artikel ya di The Skin Cancer Foundation yang diulas oleh Dr. Elizabeth G. Richard. Beliau seorang dokter spesialis kulit di Amerika. Katanya seperti ini, pakaian adalah bentuk perlindungan matahari yang paling efektif terhadap kerusakan sinar matahari dan kanker kulit. Tapi ada syaratnya, pakaian yang seperti apa dulu ya. Yang pertama, harus semakin tertutup semakin baik katanya. Lalu ada lebih longgar, lebih baik, dan juga tidak transparan. Ini artikel ini diulas oleh dokter spesialis kulit dari Amerika ya. Agamanya bukan Islam. Tapi di 3 poin ini agama kita sudah mengatur sedemikian rupa ya, bahwa pakaian syar'i itu yang semakin tertutup semakin baik, yang lebih longgar lebih baik, dan juga tidak transparan ya. Lalu yang terakhir ada memiliki skor UPF tinggi. Nah, tadi kan sudah dibahas ya. UPF itu adalah barometer untuk presentase UV yang diblokir ya. Nah, untuk itulah Mikata hadir dengan Basma Abaya. Basma Abaya ini kita sudah menggunakan kain anti UV dengan UPF 50+. Cutting abayanya udah longgar tanpa sambungan dada, dan ketebalan kainnya di 180 cm, which is tidak menerawang ya. Nah, kenapa bisa anti UV? Ya, karena dilengkapi teknologi double sun protection yang mampu menyerap dan memantulkan kembali sinar UV sehingga nggak sampai ke kulit kita gitu ya. Nah, UPF-nya 50+ kayak tadi kan udah kita bahas tuh. Yang paling bagus, yang paling excellent, memblokir 98% sinar UV ya teteh ya. Selain itu kainnya juga sudah ada smooth to the touch dan cool to the touch. Jadi disentuh tuh halus dan disentuh tuh adem ya. Masya Allah ya. Lanjut. Nah, selain bahannya juga yang udah anti UV, yang nyaman, yang melindungi, Basma Abaya ini juga fungsional sekali ya teh ya. Untuk manset tangannya bisa dibuat 2 model. Teteh, barangkali nanti nih ya lebaran pasti kan kita jadwalnya makan-makan ya. Otomatis kalau misalkan abayanya longgar seperti ini nih teh, pasti kalau misalkan mau ngambil kuah gitu ya, mau ngambil opor, nanti kena kuah ya, nanti kena kuah, kena minyak. Tapi nih kata, ini sudah sediakan kancing teh, jadi bisa dibuat loose atau longgar, dan juga bisa dibuat ngefit di tangan kayak gini tuh ya. Jadi otomatis kalau misalkan teteh lagi makan, itu nggak khawatir kena kuah teh. Ya, jadi aman, nggak worry, nggak khawatir kena kuah. Nah, selain itu himarnya juga kacamata friendly tuh buat kita nih pengguna kacamata ya. Jangan khawatir. Teteh, kalau misalkan teteh pakai himar, biasanya kan kacamatanya itu masuknya di sini ya. Nah, di sini ya. Otomatis kalau di sini itu ada ruang, ada rongga di sini. Nanti anak rambutnya keluar teh. Terus menambah tekanan juga ya. Menambah tekanan ya. Terus juga looknya nggak rapi, nanti jebel di sininya teh, nggak lucu ya, nggak cantik ya. Tapi kalau pakai Basma Abaya dan himarnya, ini insya Allah looknya tetap rapi teh, dan juga mencegah anak rambut keluar. Cuttingan himarnya udah V-shape atau slim teh, dipakainya tuh kelihatan slim. Cobain deh teh, beli ya. Nah, jadi ya di Basma Abaya ini juga sudah ada signatur bordir logo Nikata. Nah, ini kita sertakan juga proses pembordiran kainnya. Kebetulan Nikata dari Kawalu teh, Kawalu kan terkenal sama bordirannya ya. Kita di prosesnya di Kawalu ya, di bordir kainnya full bordir, dan merek Nikata sudah terdaftar di Ditjen Haki, udah ada nomor registrasinya. Jadi Nikata dari Indonesia, lokal Indonesia ya. Nikata ya, ini juga ada hubungannya dengan penamaan Nikata. Nikata itu Niko Tasik. Jadi awalnya